Santapan Harian Sabtu, 6 Juni 2020. Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Di dalam terang-Mu Yesus, kami berteduh. Amin. 2 Korintus 4 ayat 7-15. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sahabat Santapan Harian, lemari digunakan bukan hanya untuk menyimpan pakaian, aksesoris, dan buku, tetapi juga barang-barang berharga. Tidak heran jika orang-orang cenderung memilih lemari dengan bahan yang kuat, anti rayap, dan tidak mudah sobek. Prinsipnya adalah lebih baik membayar mahal untuk mendapatkan lemari yang kuat daripada membeli lemari yang murah namun rapuh. Alasannya sederhana, yaitu agar barang yang disimpan dalam lemari itu aman dan tidak cepat rusak. Tentu saja penilaian manusia berbeda dengan Tuhan. Manusia memilih tempat penyimpanan yang paling bagus untuk menghindari resiko yang merugikan. Sedangkan Tuhan justru mau memakai tempat penyimpanan yang rapuh untuk barang berharga yang bernilai tinggi. Dalam bagian ini, Rasul Paulus menggambarkan dirinya sebagai bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu rapuh dan mudah pecah. Namun kepada manusia yang rapuh inilah Tuhan mempercayakan harta berharga yang adalah berita Injil. Dalam kerapuhan manusia sekalipun, Tuhan memberikan kekuatan. Meskipun bejana itu mendapat tekanan dalam berbagai bentuk, ia tidak akan pecah atau rusak. Manusia yang rapuh menjadi berharga karena dipercayakan harta Injil dan dikuatkan oleh Tuhan. Belajar dari pengalaman Paulus, janganlah kita memandang rendah sesuatu yang rapuh dan tidak berharga. Mungkin saja kita sering menganggap diri tidak berharga di hadapan manusia. Tetapi yakinlah bahwa dalam kerapuhan, Tuhan tetap melihat kita berharga di matanya. Karena itu, Tuhan mempercayakan sesuatu yang berharga kepada kita. Contohnya, keluarga, pekerjaan, gereja, dan nafas hidup yang ada dalam kita. Mari kita bangkit dari rasa rendah diri dan memulai karya, walau sekecil apapun. Karena melalui kerapuhan kita, Tuhan bisa berkarya untuk banyak orang. Apa yang kita tampilkan bukan lagi kelemahan kita, melainkan kekuatan Tuhan. Kita berharga baginya,
dan mampu berkarya untuk kemuliaan nama-Nya. Keberadaan kita berharga bagi Tuhan dan semakin memperindah dunia ini. Mari kita berdoa. Mampukan kami ya Kristus untuk berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin.